Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Yelsadaya Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini, kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Sekali lagi 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu anggota tubuh Kristus. Mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Mari kita terima berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Kita akan bersama-sama mengobservasi ayat ini terlebih dahulu. Dalam perikop ini Rasul Paulus kembali memperjelas kebenaran pengajarannya yang sebelumnya yang sudah disampaikan kepada jemaat di Korintus, yaitu mengenai rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus tentang tugas mereka sesuai dengan karunia yang telah mereka terima daripada Tuhan Yesus. Cara Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yaitu dengan membandingkan jemaat Kristus dengan tubuh manusia, yaitu bagaimana satu tubuh manusia itu memiliki banyak anggota yang berbeda-beda. Kemudian setiap anggota memiliki bentuk, tempat, dan kegunaannya masing-masing. Ini yang kemudian dijabarkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, kemudian interpretasinya apa Bapak Ibu? Ya, apa yang kita dapat pelajari dari suratan Rasul Paulus ini? Nah, seperti yang Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa setiap jemaat itu punya karunia dan punya tugasnya masing-masing. Sehingga jika digambarkan dengan tubuh manusia, maka setiap jemaat Tuhan itu yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, ya, merupakan semboyan dari negara kita juga yaitu Republik Indonesia. Nah, tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang berbeda-beda, yang beragam tetapi tetap satu. Namun kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan pun juga demikian. Kita satu sama lain punya perbedaannya masing-masing. Tetapi di dalam tubuh Kristus semua jemaat adalah satu kesatuan apapun perbedaannya. Bahkan justru jemaat-jemaat Tuhan itu pastilah ada perbedaannya, yaitu perbedaan keadaan, bentuk, kegunaan, dan sebagainya. Ya, perbedaan ini ada supaya dapat saling melengkapi satu sama lain, supaya dapat melengkapi tubuh Kristus. Sama seperti tubuh kita manusia, punya anggotanya masing-masing yang semuanya berbeda-beda. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Nah, ini menjelaskan kembali tentang hal ini, bagaimana jemaat Tuhan itu berbeda-beda namun tetap satu juga di dalam tubuh Kristus sebagai anggota Kristus. Nah, di dalam tubuh Kristus anggotanya harus memiliki kegunaan yang berbeda-beda sehingga memiliki kuasa yang berbeda dan berada di tempat yang berbeda dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lain dan juga untuk kemudian menjalankan fungsi sesuai dengan kehendak Tuhan bersama-sama. Yang seorang memiliki satu karunia dan orang yang lain memiliki karunia yang lain. Keanekaragaman dalam anggota tubuh Kristus inilah yang membuat tubuh Kristus itu menjadi indah, menjadi sempurna, menjadi lengkap di dalam Tuhan.
Nah, betapa mengerikannya tubuh ya. Misalkan kita bayangkan ini tubuh kita sebagai manusia. Jika semuanya itu adalah telinga, ya bagian tubuhnya, anggota tubuhnya itu semuanya telinga, atau semuanya mata, atau semuanya hidung dan tangan dan lain sebagainya. Ya tentu saja di dalam tubuh itu pasti tidak akan adanya kesempurnaan, tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Sebab itu harus ada perbedaan karunia dan jabatan di dalam gereja, di dalam jemaat, supaya gereja dan jemaat juga menjadi indah dan sempurna dan lengkap di hadapan Tuhan. Nah, jadi di dalam kehidupan berjemaat ada yang Tuhan beri karunia untuk melayani di dalam pelayanan altar, melayani sebagai majelis atau pengurus di gereja, melayani sebagai asyir atau penyambut jemaat, melayani sebagai tim besuk jemaat yang mendatangi jemaat-jemaat Tuhan, memperhatikan keadaan mereka, jemaat yang melayani khusus dalam pelayanan doa. Nah, dan masih banyak lagi karunia-karunia yang Tuhan beri bagi jemaat-jemaatnya. Nah, kemudian hal kedua yang kita dapat pelajari, yaitu adalah jemaat Tuhan tidak boleh terpecah-pecah. Ayat 24b sampai ayat 25 saya bacakan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Coba kita bayangkan apa jadinya jika suatu tubuh memiliki anggota-anggota yang terpecah-pecah atau terpisah-pisah. Misalnya mata kanan dengan tangan kiri, atau telinga kanan dengan kaki kiri, ya, atau hidung tidak di tengah-tengah wajah tetapi di bahu dan lain sebagainya. Ya tentunya tubuh itu akan menjadi kacau, berantakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik dan normal. Oleh sebab itu semua anggota tubuh tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terpisah-pisah dari tempatnya masing-masing. Karena Tuhanlah yang sudah menempatkannya ya dan mengaturnya secara pribadi. Nah, jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus sudah dipilih untuk menempati kedudukan tertentu dan diberi karunia-karunia tertentu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya kita tidak dapat, bahkan tidak boleh membantah kehendak Allah itu ya. Semua apa yang Tuhan sudah atur harus kita ikuti. Jadi sebagai jemaat Tuhan yang adalah anggota tubuh Kristus yang sudah ditempatkan Kristus, kita tidak boleh berkeluh kesah tentang diri sendiri atau iri terhadap jemaat yang lain. Contoh, padahal saya juga bisa melakukan pelayanan itu. Kenapa bukan saya? Kenapa selalu dia? Ya itu misalkan contohnya. Atau hal yang lain. Oh saya hanya jemaat biasa. Jadi saya tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Itu hanya contoh Bapak Ibu ya. Nah marilah kita menjadi jemaat dan anggota tubuh Kristus yang tidak demikian. Seharusnya kita mengerjakan tugas kita dan tidak menggerutu sendiri. Tidak berselisih dengan jemaat yang lain. Karena kita tidak menempati posisi sama seperti mereka, atau tidak mengerjakan pelayanan sama seperti mereka, atau juga tidak dilayani seperti jemaat yang lain. Karena semua adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, maka semuanya pasti akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kehendak Kristus itu sendiri. Jadi tidak perlu iri, tidak perlu merasa terkucilkan. Semuanya pasti punya bagiannya masing-masing. Nah, apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus? Yang pertama, mengerjakan tugas kita atau bagian kita masing-masing. Nah, tentu saja mengerjakannya harus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan sukacita untuk Tuhan yang sudah menempatkan kita. Baik itu dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dalam posisi atau jabatan yang diberikan kepada kita dalam gereja, atau juga dalam kewajiban kita sebagai seorang jemaat Kristus. Itu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu hidup rukun, akur, damai dengan sesama anggota tubuh Kristus, yaitu hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja di mana kita berjemaat.
tetap setia bertumbuh, tetap setia melayani di gereja lokal di mana kita sudah ditempatkan oleh Allah. Itulah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu kita menjadi jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami jemaat-jemaat Kristus yang hidup kami harus berkenan di hadapan Tuhan dan juga rukun dengan jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan, tolong kami jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang dapat saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kami untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.